Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Oke, kita akan bahas Tritunggal daripada Agustinus, ya. Jadi ini adalah beberapa bagian kalimat-kalimat inti yang kita bisa pelajari bersama-sama dari bukunya Tritunggal. Ya, jadi dia menuliskan buku itu dalam beberapa chapter, ya, sesuai dengan cara penulisan di zamannya. Dan ini adalah pembahasan dari bab 8 sampai selesai, ya. Tapi kita tidak mengkaji seluruhnya. Kita hanya mengkaji untuk memahami hal-hal yang esensial atau hal yang mendasar dari tulisan Agustinus mengenai Allah Tritunggal. Ya, jadi dia mencoba untuk memberikan basic teologinya di awal-awal bukunya itu, yaitu di bagian chapter-chapter awal, ya, khususnya 1-7, tapi bagian awalnya lebih ke biblical approach, dan kemudian di bagian akhir dia banyak menjelaskan secara filosofis. Nah, dia memberikan beberapa analogi, ya, analogi yang sangat baik untuk memberikan satu gambaran kepada kita tentang prinsip-prinsip daripada Tritunggal, ya. Nah, ini dia mencoba memberikan kita sebuah gambaran analogi, ya. Misalnya dia menanyakan gini, ya, behold, perhatikanlah. Jadi ini adalah satu hal yang membuat kita nanti memahami cara dia menjelaskannya. Jadi dia mengatakan behold, ya, behold atau perhatikanlah, ketika saya ini sedang melakukan pendidikan atau saya sedang bertanya ini, kalau saya love something, ya, kalau saya itu mencintai sesuatu, jadi saya mencintai sesuatu, ya. Jadi kalau misalnya saya mencintai, ya, satu objek, jadi subjek mencintai objek, maka Agustinus mengatakan ada 3 yang kita bisa temukan, yaitu saya yang mencintai, ya, kemudian yang saya cintai, dan kemudian ada cinta, ya. Jadi ada saya yang mencintai, lalu kemudian ada objek yang dicintai, lalu ada cinta itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ulangi, ya, jadi ini adalah saya ketika saya mencintai, jadi maka saya punya gerakan terhadap satu objek cinta, maka gerakan ini adalah saya sebagai the lover, dan ini sebagai beloved, ya, atau yang dicintai, dan kemudian ada 3 hal ini, yang ketiga cinta. Jadi ada saya, ada objek yang saya cintai atau apa yang saya cintai, dan cinta itu sendiri. Jadi ada 3, ya. I, what I love, and the love itself. Jadi ini konsep dasarnya, ya, ada subjek yang mencintai, ada cinta, dan ada objeknya. Nah, kemudian dia mengatakan ini, I do not love love. Aku tidak mencintai cinta. Jadi apakah, pertanyaan kita, apakah si subjek ini mencintai cinta? I do not love love. Jadi aku tidak mencintai cinta. Jika atau unless I love a lover. Jadi apakah si subjek ini bisa mencintai cinta? Ya, kalau dia mencintai dirinya sendiri, atau lingkarannya berubah, gitu, ya. Jadi saya tidak mencintai cinta kecuali saya mencintai yang mencintai, ya. Ini saya tadi, I love a lover. Saya mencintai yang mencintai, atau saya mencintai diri saya sendiri yang mencintai, ya. Jadi akan muncul. Jadi kenapa? Jadi cinta itu bisa eksis, tidak ada cinta ketika tidak ada yang dicinta. Jadi dikatakan di sini bahwa di bagian terakhir dia mengatakan there is no love where nothing is love. Jadi cinta itu bisa hadir ketika ada yang dicintai, ketika ada objek cinta. Jadi objek cinta itu menjadi sesuatu yang penting supaya cinta,
karena cinta itu ada gitu ya. Jadi tetapi cinta tidak bisa dipisahkan daripada yang mencintai. Jadi kalau yang mencintai itu tidak ada, juga tidak ada cinta. Jadi cinta itu ketika si subjeknya diambil, maka hilang cinta itu ya. Nah, untuk pertanyaan yang basic ini ya, saya mencintai sesuatu. Di sini kita mendapatkan satu prinsip dulu yang paling sederhana ya. Ada yang mencintai, ada yang dicinta, dan ada cinta. Jadi ini prinsip dasar yang diajukan oleh Agustinus supaya kita bisa paham tentang konsep nanti yang akan lebih sedikit complicated dibandingkan bagian-bagian awal ini. Jadi dia memberikan satu pengantar supaya kita memahami konsepnya ya. Jadi kita kasih contoh, misalkan gitu ya, A itu mencintai B ya, A loves B ya, atau A mencintai B. Jadi ketika A loves B, maka ada yang kita katakan tadi ya, bahwa kita akan menemukan A ya, ini adalah the I misalnya ya, what I love, ini adalah the B, dan kemudian the love itself ya. Jadi kita mengatakan bahwa ini A yang mencintai, itu adalah A, dan yang cinta ini adalah B, yang ini adalah yang cintai ya, B. Jadi A mencintai B ya, A loves B. Jadi ketika A mencintai B, maka kita punya tiga hal di sini, ada tiga eksistensi gitu ya. Ada tiga keberadaan, ada A, ada cinta, dan ada B ya. Nah, sekarang kemudian Agustinus itu mencoba untuk membawa kita memahami prinsip yang lebih dalam lagi ya. Dia untuk kita itu bisa lihat kira-kira apa sih dari sini nih konsep basic ini untuk kita paham lebih lanjut. Nah, di sini dia mengatakan bahwa oke, sekarang what if I love only myself tadi ya, seperti kita tadi sudah bahas di sini ya. Gimana kalau misalnya saya mencintai diri saya sendiri ya, karena saya tidak mencintai. Karena apa? Karena cinta tidak ada ketika tidak ada yang dicinta. Jadi ketika tidak dicintai, maka tidak ada cinta. Jadi cinta itu ada ketika ada yang dicintai. Nah, sekarang pertanyaannya dia adalah, what if I love only myself? Jadi dia bertanya, jika saya hanya mencintai diri saya sendiri. Jadi gerakannya berubah. Jadi bukan A mencintai B, tapi sekarang berubah konsepnya ya. Konsepnya adalah A mencintai A. Jadi A loves A. Jadi yang mencintai yang mencintai ya. Jadi konsepnya ini membuat kita memahami satu pola yang baru yang dijelaskan oleh Agustinus ya. Jadi supaya kita bisa memahami konsep yang mau dia antarkan di sini ya. Nah, jadi jikalau di sini ya, jikalau di sini A mencintai A mencintai diri sendiri, maka kita punya yang tadinya misalnya I and what I love ini menjadi satu ya. Jadi ini adalah sama-sama adalah A. Jadi yang mencintai sama dengan yang dicintai. Jadi A adalah subjek sekaligus objek ya. Jadi ini adalah si subjek, ini juga adalah objek. Jadi si yang mencintai itu sama dengan yang dicintai. Jadi kalau misalnya konsepnya begini, maka kita menemukan ya, jika subjek A mencintai dirinya sendiri, maka kita akan menemukan cuma dua hal ya. Karena tadi si subjek sama si objeknya menjadi satu. Yaitu kita akan ketemu satu A, si subjek dan objek ya, dan juga adalah cinta. Jadi cinta tidak bisa dilepaskan dari A. Kenapa? Karena jikalau A diambil, maka cinta itu hilang. Karena cinta itu keluar dari A. Dan kalau tidak ada yang dicintai, maka cinta juga tidak ada ya. Jadi kalau bagaimana cinta itu bisa ada ketika si A, si subjek ini, jika tidak ada yang lain, si A ini mencintai diri sendiri. Ketika si A mencintai dirinya sendiri, maka cinta itu muncul ya. Jadi cinta itu mengisyaratkan adanya si subjek cinta dan objek cinta. Nah, kalau si subjek itu diambil, maka cinta itu hilang. Tetapi jika tidak ada objek cinta, maka tidak ada cinta. Ya. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang keluar dari si pemilik cinta. Ya. Jadi cinta itu harus ada dari dalam si
subjek. Nah, ketika dia punya gerakan mencintai dirinya sendiri, ya, maka ini muncul bahwa si A ini dia mencintai dirinya, maka dia itu punya satu gerakan seperti ini, sehingga cuma ada A dan kemudian ada cinta. Jadi eksistensinya adalah si subjek cinta dan dirinya dan cinta yang keluar dari dirinya dan kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat si Agustinus itu kemudian memberikan satu gambaran ya untuk memahami lebih lanjut lagi mengenai substansi. Ya. Nah, dia mengatakan gini ya. When the mind love itself, ya, ketika pikiran, sekarang dia mulai ganti bahwa A ini dia ganti. A ini adalah mind, ya. Ketika A itu adalah mind atau pikiran, when the mind loves itself, ketika pikiran mencintai dirinya sendiri, ya, when the mind loves itself, it makes known two things, ya. Jadi hal ini membuat dua hal diketahui. Yang ketika pikiran mencintai dirinya sendiri, maka kita dua hal diketahui, yaitu pikiran dan cinta. Nah, ini adalah konsep yang tadi di sebelumnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita I love myself, maka munculnya adalah si A dan si cinta. Nah, ketika kita pindah ke bagian ini, maka kita temukan konsep yang sama ya. Konsep yang sama. Ketika pikiran ya, ini misalnya tadi konsep ini konsep mengantar, sekarang A itu adalah pikiran. Jadi sekarang kita mau melihat A. Jikalau A itu adalah pikiran ya, pikiran itu mencintai dirinya sendiri, maka ada dua hal yang diketahui sesuai dengan prinsip yang sebelumnya. Maka yang dua hal yang kita ketahui itu yang muncul adalah pikiran dan cinta. Itu ya. Jadi ini konsepnya. Nah, kemudian dia memberikan satu pertanyaan retorika ya, pertanyaan retorika. But what does to love oneself mean other than to desire to help oneself to enjoy oneself? Ya. Jadi apa artinya mencintai diri sendiri selain keinginan untuk membantu diri sendiri untuk menikmati diri sendiri. Jadi sebenarnya mencintai diri sendiri itu adalah satu bagian untuk menikmati diri sendiri ya. Jadi keinginan untuk membantu diri, menikmati diri sendiri. Kenapa? Karena diri sendiri itu adalah objek cinta yang tepat, objek cinta yang cukup, objek cinta yang besar. Jadi nanti Agustinus akan membahas tentang konsep lovable ya, tentang sesuatu yang bisa dicintai dan kemudian kapasitas mencintai. Nah, ini untuk pengantar dulu ya, supaya kita punya gambaran bahwa kurang lebih di sini Agustinus melihat bahwa ketika kita menyatakan tadi konsep sebelumnya ini, maka dia mencoba untuk membuat pikiran itu sebagai si subjek dan sekali objek ya. Jadi ketika si pikiran sebagai subjek dan dia itu mencintai dirinya sendiri, ya ketika dia mencintai dirinya sendiri, maka si subjek itu dan si objek yang juga adalah yang sama, kita akan ketemu ya. Yang tadi yang pertama kan kalau kita mengatakan bahwa ada subjek mencintai objek, dan kemudian kita ketemu satu, kita ketemu dua, dan ketika ketiga. Tapi ketika dia mencintai dirinya sendiri, maka kan ini menjadi satu ya. Si S dan si objek ini menjadi satu, maka kita cuma punya dua hal ya. Dua halnya itu adalah A dan cinta ya. Jadi kita cuma punya ada cinta dan pikiran. Nah, Agustinus mengatakan bahwa jika cinta itu adalah sebuah substansi, ya, kalau dia, sekarang kita mencoba untuk membahas ya. Sekarang dia bilang gini, oke, sekarang kita sudah punya konsep. Konsep kita itu adalah ada yang namanya the mind, ya, the mind love itself. Nah, sekarang kita akan ketemu, dia bilang ketemu ada dua hal. Satu ini the mind, yang satu lagi adalah love. Nah, sekarang dia coba menggunakan ini dan bergerak lebih dalam lagi. Sekarang kita akan bahas tentang cinta. Nah, jika cinta itu substansi, ya, kalau dia substansi, misalnya saya mencintai sesuatu. Kalau saya punya the act of love, substansi itu adalah jika itu ada sebuah substansi, sesuatu yang eksis, sesuatu yang substansial, gitu ya, maka jelas dia bukan tubuh, gitu ya. Dia adalah roh. Gitu. Jadi
kalau misalnya kita mencintai, dan cinta itu sesuatu yang real, sesuatu yang eksis, sesuatu yang substansial, maka dia bukanlah tubuh, ya. Dia bukan sesuatu yang bisa kita pegang, bukan sesuatu yang misalnya kita, maksudnya dia terbatas, gitu ya. Dia bentuknya adalah roh. Jadi substansi, jikalau cinta itu substansi, sama seperti kita memahami substansi, maka cinta itu adalah roh, ya. Cinta itu adalah roh. Nah, sekarang kita bilang kembali kepada konsep yang tadi, ya, kepada konsep pikiran. Ya, jadi ini adalah pikiran yang punya gerakan cinta tadi, ya. Sekarang ini adalah yang saya buat tanda panah, ini adalah gerakan cinta. Nah, kalau ini adalah substansi, maka sama, pikiran bukanlah juga tubuh, gitu. Jadi kalau ini adalah substansinya adalah roh, maka pikiran itu juga adalah substansi. Jikalau pikiran itu adalah roh, sama seperti cinta adalah roh. Jadi ini adalah roh, ini adalah roh. Tetapi kalau kita perhatikan, ini bukanlah dua roh, gitu ya. Ini bukannya dua substansi, begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perhatikan baik-baik di sini, ya, kalau kita ya, ini cinta itu keluar dari the mind, ya. Ini adalah gerakan daripada mind. Jadi gerakan daripada the mind yang mencintainya. Nah, kan sekarang dia dalam gerakannya adalah balik, tadi seperti ini, ya. Dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika mind ini mencintai dirinya sendiri, ya, mind mencintai dirinya sendiri, cinta itu bukan sesuatu yang asing daripada mind. Cinta itu adalah sesuatu yang ada di dalam mind. Cinta itu adalah substansi. Kalau cinta itu substansi, maka pikiran juga substansi, tetapi ini bukan dua substansi. Jadi cinta dan pikiran bukanlah dua roh, melainkan satu roh, gitu. Kenapa? Karena cinta itu di dalam the mind. Cinta itu ada di dalam mind, karena itu adalah gerakan cinta. Jadi gini, misalkan, ya, kalau kita mengambil orang, ya, kita mengambil the mind, maka kita kehilangan cinta. Kenapa? Karena cinta ada di sana, gitu. Jadi kalau kita misalkan punya, anggaplah kita punya tubuh, ya, kita punya tubuh. Ketika tubuh kita ini diambil karena kita punya roh, maka sebenarnya tubuh kita hilang, tapi kan kita masih eksis, gitu ya. Jadi ini konsep tentang substansinya. Oke, ya. Jadi ini bukanlah dua roh, karena tadi seperti yang saya katakan, karena ini adalah sesuatu yang satu substansi, gitu ya. Jadi kalau pikiran dan roh, pikiran dan cintanya, kurang lebih gitulah, ya. Pikiran dan cinta yang keluar dari pikiran, maka keduanya adalah satu substansi, ya. Makanya di sini Agustus mengatakan bukan dua esensi, tapi satu esensi, itu. Dan tetap keduanya adalah satu, begitu jadi konsepnya, ya. Nah, mengapa demikian? Dan dia menjelaskan di sini, ya. The lover, ya, di sini, ya, supaya fokus ke sini aja. The lover yang mencintai dan the love, gitu, ya. Jadi kan dia mengatakan gini, ya, love and mind are not two spirits but one spirit, not two essences but one essence, and still the two are one, the lover and the love, ya. Jadi tetap keduanya adalah satu. Apa itu keduanya dan adalah satu? The lover and the love. Kan bagaimana mungkin kita punya love tanpa the lover? The love bukanlah suatu substansi yang berdiri sendiri. The love itu adalah bagian daripada the lover, gitu ya. Jadi tidak ada love tanpa the lover. Jadi the love adalah sesuatu substansi dengan the lover, dengan yang mencintai. Atau bisa dikatakan, karena ini kan sama, ya, beloved yang dicintai sama the lover. Ini kan dua hal yang sama tadi, kan. Nah, maka kalau ini sama, kan ini jadi menjadi satu, gitu. Kenapa? Karena kan tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah mind. Sekarang mind itu adalah objek dan dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia mencintai dirinya sendiri, maka
subjek dan objek menjadi satu. Jadi apa yang tinggal? The lover dan the love, kemudian the beloved yang dicintai dan the love. Jadi ini satu, ini juga sama, ya. Jadi ini adalah the lover atau the beloved itu adalah satu, ya. The love juga adalah satu. Jadi cuma ada tinggal dua, yaitu pikiran dan cinta yang keluar dari pikiran itu. Jadi jika cinta itu substansi, maka otomatis pikiran itu substansi. Tetapi cinta keluar dari pikiran dan tidak mungkin menjadi dua substansi. Itu tidak mungkin menjadi dua substansi. Diambil cinta itu, diambil si yang mencintai itu, maka tidak ada lagi cinta, gitu ya. Jadi cinta keluar dari yang mencintai. Nggak bisa sesuatu yang nggak bisa berdiri cinta sendiri lalu kemudian yang mencintai sendiri, nggak bisa. Jadi kita nggak mungkin punya the mind dan kemudian kita punya love di sini, ya. Kita punya love lalu sini kita punya mind dan ini independen, nggak mungkin. Love ini adalah sesuatu yang keluar dari the mind, gitu. Jadi ini adalah satu substansi. Jadi nggak mungkin dua substansi, ya. Nah, dia lanjutkan. And these two are truly said to be mutually related, ya. Jadi kedua hal ini betul-betul bisa dikatakan saling berkait, ya. The lover, ya, the lover yang mencintainya, yang mencintai itu mengacu kepada the love, sang cinta, ya. Demikian juga the love, sang cinta mengacu kepada the lover yang mencintai. Jadi ini adalah dua hal, ya, ini adalah dua hal yang saling mengacu, gitu. Ketika kita menemukan cinta, maka kita menemukan siapa yang mencintai, gitu ya. Ketika kita menemukan yang mencintai, maka kita menemukan cinta, ya, karena semua saling menyebutkan, gitu ya. Jadi yang mencintai disebutkan oleh yang sedang cinta dan cinta oleh the lover, ya. Sebab the lover, ya, yang mencintai, the lover ini, yang mencintai ini mencintai dengan sebuah cinta, ya. Ini kalimatnya memang agak sedikit sulit begitu, ya. For the lover, lover ini adalah yang mencintai, ya. Sebab yang mencintai dengan cinta, ya, dengan sebuah cinta maksudnya, ya, some love, ya. Jadi kalau dia mencintai, maka dia punya cinta. Jadi dia mencintai dengan cinta. Jadi ada cinta, ada sebagai modal untuk dia mencintai, gitu. Kalau dia tidak punya cinta dalam dirinya, maka dia tidak punya modal mencintai. Jadi kalimatnya jelas, ya. The lover loves with some love, gitu. Jadi the act of love ini, ya, ini sebagai the act of love itu dengan sebuah noun love, gitu ya, sebuah substansi cinta, gitu. Jadi the lover itu bisa mencintai ketika dia punya substansi, punya cinta yang adalah juga suatu substansi dengan dia, ya. And love dan cinta ini, ya, ini kata benda, is of someone who loves, gitu. Jadi kita sebut cinta karena cinta itu berasal dari seseorang yang mencintai, itu. Jadi cinta itu, definisi cinta adalah sesuatu yang berasal dari seseorang yang mencintai, gitulah, ya. Jadi subject of love dan cinta, yang ini, ya, cinta maksudnya. Jadi si subjek ini, the lover, itu mencintai dengan cinta, ya. Jadi ini kita bedakan antara misalnya the verb sama noun, gitu ya, kata benda sama kata kerjanya. Jadi dia mencintai, dia bisa melakukan sebuah the act of love, ya, the verb of love, jikalau dia itu memiliki the noun, the love as the noun in itself. Jadi dia itu adalah substansi yang sebenarnya di dalam dirinya juga adalah cinta. Jadi dia itu memiliki cinta di dalam dirinya sendiri, ya. Jadi dia mencintai dengan cinta. Kalau dia tidak punya cinta, maka dia tidak bisa mencintai, ya. Ini kurang lebih gambaran konsepnya.
Nah, selanjutnya untuk pemahaman lebih lanjut, ini Agustinus itu bergerak lagi. Dia menjelaskan tentang, ini kan tentang pikiran dan cinta ya. Sekarang dia bergerak kepada konsep yang perlahan-lahan ya. Jadi bergerak perlahan-lahan. Jadi misalnya, if you take away the lover, there is no love. Nah, ini dia konsepnya. Jadi, kamu nggak bisa punya cinta tanpa the lover. Sebab definisi love tadi, sudah dijelaskan di sini, definisi love itu adalah ini, of someone who loves. Jadi, maka if you take away the lover, there is no love. If you take away the love, there is no lover. Gitu. Jadi, kalau kita mengambil cinta, maka tidak mungkin the lover itu do something gitu ya, do the act of love. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan di sini ya. Because for the love, ini ya, ini supaya jelas ya. The lover loves with some love. And love is of someone who loves. Jadi, if you take away the lover, there is no love. If you take away the love, there is no the lover. Ya. Nah, kenapa? Kenapa? Because they love lover and the love, ya. Because they are mutually related, ya. They are two. Ya, kita sangat jelas bahwa itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Yang mencintai dengan cinta. They are basically are two, but when they are spoken of in respect of themselves, each is spirit, ya, and both together are one spirit, ya. Jadi ini bagian kunci. Each is mind, and both together are one mind. Jadi ini the mind and both together are one mind gitu. Jadi kita bilang ada berapa cinta, ada satu cinta, ada berapa mau atau mind gitu ya. Jadi ini adalah konsepnya untuk kita mengantar pemahaman kita lebih lanjut ya, untuk bisa sampai kepada konsep Tritunggal. Nah sekarang dia bergerak mengenai pembahasan lebih lanjutnya. Sekarang dia bahas tentang mind and knowledge, mind and knowledge. Nah, di dalam konsep mind and knowledge ini, ya, dia mengatakan ini, the mind cannot love itself unless it also knows itself. Nah, jadi dia sekarang membawa kita kepada hal yang lain ya. Jadi dia bilang sekarang ada mind, ada love, dan ada the act of knowing, ya. Jadi dia mengatakan ini K ya, K. Jadi dia mengatakan the mind, love, and know. Nah sekarang dia bilang begini, pikiran itu tidak bisa mencintai dirinya sendiri jika ia tidak mengenal dirinya, gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia itu mencintai, maka kan sebenarnya dia harus tahu dulu, gitu ya. Dia harus tahu, he must know itself, gitu. Karena dia kan ketika dia mencintai, maka kan dia harus tahu bahwa oh ini lovable, gitu ya. Dia tahu oh this is lovable. Maka konsep gerakan cintanya, maka dia harus mengetahui apa yang dia cintai, gitu ya. Makanya dia mengetahui objek cintanya. Karena dia objek cintanya, maka dia mengetahui dirinya sendiri, ya. Jadi konsepnya jelas ini. Pikiran tidak bisa mencintai dirinya jika ia tidak mengenal dirinya. Gitu. Jadi si pikiran itu dia harus mengenal dulu dirinya sendiri, baru dia bisa mencintai. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa, dia perlu mengenal dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa mencintai jika ia tidak mengenal dirinya. Sebab bagaimana mungkin pikiran mencintai apa yang dia tidak ketahui. Jadi kalau dia punya tidak tahu apa-apa, maka tidak mungkin itu menjadi objek cintanya, gitu ya. Dia tidak mungkin mencintai yang dia tidak tahu. Itu konsep dasarnya. Just as there are two things, jadi sama seperti ada dua hal, dia bilang ya. Tadi kan kita sudah bahas, the mind and its knowledge, kita sudah bahas ya, the mind and its knowledge.
when it loves, ketika dia mencintai dirinya. Maka sama seperti cuma ada dua hal itu, maka cuma ada dua hal juga, yaitu the mind and its knowledge when it knows itself, gitu. Jadi sama seperti ada dua hal, yaitu pikiran dan cintanya, cinta dari pikiran itu. Ketika pikiran itu mencintai diri sendiri, maka pola yang sama muncul, ya. Demikian juga ada dua hal, yaitu pikiran dan pengetahuan dari si pikiran itu ketika pikiran mengetahui dirinya sendiri, gitu ya. Jadi konsepnya itu misalnya begini ya, ini the mind ya. Mind itu ketika dia mengetahui dirinya sendiri, ketika dia mengetahui dirinya sendiri, punya gerakan circle begini ya, maka kita punya dua hal, yaitu the mind, ya, the mind, dan pengetahuan the mind, gitu. Pengetahuan the mind. Ini sederhana, toh? Jadi tadi kita sudah jelaskan di sini bahwa cuma ada dua, yaitu the lover dan love. Sekarang kita punya namanya mind and knowledge, gitu ya. Mind and knowledge. Nah, sekarang kemudian dia mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi Agustus ini mencoba untuk membuat kita stop gitu ya, sampai kita memahami lebih lanjut. Nah, sekarang kita sudah punya konsep bahwa cuma ada berarti ada tiga hal, yaitu the mind and its love, lalu the mind and its knowledge. Jadi kalau kita gabung adalah the mind, the love of mind, and the knowledge of the mind. Ya, nah sekarang dia mencoba untuk membahas mind and the knowledge. Sekarang bagaimana kita memahaminya? Sekarang gini, ya, when the mind, saya ambil bahasa Indonesia, ketika pikiran mengetahui dirinya sendiri, ya, when the mind know itself and approves what it knows, dan menyetujui apa yang dia ketahui, ya. Jadi gini gambarnya, ketika the mind itu kan subjek, ya. Ketika dia mencoba untuk mengetahui dirinya sendiri, ya, dan approach it, maksudnya dia, okay, this is what I know, gitu ya, kurang lebih ya. Ketika dia menyetujui apa yang diketahui dan dia tahu apa yang dia tahu, maka si mind ini kan pasti punya pengetahuan, ya, punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sekarang ya, jadi pengetahuannya ini sama seperti kata-katanya, ya, sama seperti kata-katanya dalam pengertian sepenuhnya dan seluruhnya setara dengan pikiran tersebut. Loh, kok bisa? Jelas bisa, ya. Jadi gini, the mind, sekarang gini, the mind ini adalah subjek. Jadi dia adalah sesuatu yang bisa mengetahui dirinya sendiri. Kalau misalnya ya, dia mengetahui dirinya segini. Nah, maka apa yang dia tahu? Yang dia tahu adalah ini. Kalau dia ketahui dirinya sendiri segini, maka yang dia tahu adalah pengetahuannya segini. Jadi, dia tahu seluruhnya tentang dirinya. Dia tahu sepenuhnya tentang dirinya. Otomatis dia akan punya pengetahuan yang sama persis dengan dirinya. Jadi, knowledge of the mind, ketika the mind, a perfect mind knows himself, ya. Ketika the perfect man knows itself, mengetahui dirinya sendiri, dia punya gerakan mengetahui dirinya sendiri, perfect, know itself, know himself, gitu ya. Maka dia punya pengetahuan yang sama persis dengan dirinya. Sama persis dengan kata-katanya. Sama seperti kata-katanya, ya. Jadi when the mind know itself, this same knowledge is in such way, its word, ya. Jadi sama dengan kata-katanya. There is wholly and entirely on a par with it, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang seluruhnya setara dengan si pikiran itu, ya, equal, ya, sama persis, ya. Jadi dia sama, setingkat, identical with it, ya, identik dengan pikiran. Why? Karena pengetahuan ini bukan pengetahuan tentang esensi yang lebih rendah seperti tubuh atau esensi yang lebih not of a higher essence,
such as God, gitu ya. Jadi dia tidak mengetahui, maksudnya gini ya, dia tidak mengetahui sesuatu yang lebih tinggi daripada dia atau mengetahui yang lebih rendah daripada dia. Dia mengetahui sesuatu yang sama persis dengan dirinya, gitu. Jadi pikirannya ini mengetahui tentang dirinya sendiri, gitu. Jadi aku tahu apa. Nah, jadi ketika pikiran punya pengetahuan tentang dirinya sendiri, maka dia akan punya pengetahuan yang sama dengan dirinya sendiri, gitu. Jadi pikiran itu akan selalu menghasilkan sebuah pengetahuan. Ketika dia mengetahui dirinya sendiri, ketika dia memahami dirinya sendiri sebagai suatu gerakan untuk mengerti, maka dia punya pengetahuan yang akan sama. Dia tidak mengetahui sesuatu yang lebih besar atau sesuatu yang lebih rendah, tapi dia mengetahui dirinya sendiri. Ketika dia mengetahui dirinya sendiri, dan ketika dia adalah perfectly perfect, maka pengetahuannya juga adalah perfectly perfect. Sama persis dengan dirinya, sama persis dengan kata-katanya. Jadi ini adalah kata-kata. Kata-kata. Karena pikiran itu berkata-kata. Ketika pikiran ini mengetahui dirinya sendiri, maka dia punya kata-kata dan itu adalah pengetahuannya, gitu ya. Jadi sama persis dengan dirinya sendiri. Nah, jadi karena ya, as since knowledge as a likeness to what things which is knows, ya. Karena pengetahuan itu memiliki likeness, ya, kemiripan, image gitu dengan hal yang dia ketahui. Jadi kalau misalkan ya, misalnya pikiran saya ini ya, misalnya ini otak saya, ini pikiran saya mengetahui suatu objek, misalnya objek itu adalah gelas, misalnya gelas, maka pikiran saya ini akan menghasilkan sebuah pengetahuan tentang gelas gitu, maka saya punya pengetahuan tentang gelas. Nah, semakin saya tahu tentang gelas ini utuh, maka pikiran saya ini akan memproduksi satu pikiran yang sama dengan gelas itu, gitu loh. Jadi semakin saya mengetahuinya sempurna, maka pengetahuan saya tentang gelas ini makin sempurna, gitu. Jadi pengetahuan saya ini akan selalu memproduksi. Misalkan saya tanya, kamu tahu gelas nggak? Saya tahu gelas, gitu. Pengetahuan saya tentang gelas adalah sesuatu yang diproduksi oleh pikiran saya, sehingga ini ada gelas, gitu. Jadi gelas ini adalah produksi pikiran saya ketika saya menemukan objek gelas. Jadi pengetahuan ini identik dengan objek pengetahuan. Nah, sekarang berubah. Sekarang ini adalah si pikiran saya ini mengetahui diri saya sendiri. Maka sama seperti gelas tadi, maka saya punya pengetahuan di sini ya. Saya punya knowledge gitu, punya knowledge. Ya, punya knowledge ini di sinilah ya. Saya buat no aja. Maka ketika semakin saya tahu ini, maka saya akan tahu semakin diproduksi. Kurang begitu ya. Jadi pengetahuan memiliki kemiripan, likeness dengan hal yang diketahui, yaitu yang merupakan pengetahuan itu. Ya, jadi knowledge has a likeness to a thing which is knows. Nah, sekarang ini objeknya adalah pengetahuan, maka which is it is the knowledge. Jadi maka pengetahuan itu mirip ya dengan si pikiran. Nah, maka dalam kasus ini pengetahuan memiliki kesamaan yang sempurna dan yang setara karena pikiran itu sendiri yang menjadi objek untuk diketahui. Ya, jadi dia adalah the mindset adalah the mind itself which is known is known. Ya, jadi pengetahuan itu sendiri yang yaitu yang mengetahui dan yang diketahui gitu. Jadi makanya the mind sama its knowledge adalah dua hal yang equal. Ya, ada dua hal yang equal. Dua hal yang sama. Nah, therefore, dia belum mengatakan begitu ya, oleh karena itu, pengetahuan itu adalah gambar dan firman, ya, the image and the word of the mind, ya, karena pengetahuan adalah ekspresi dari pikiran itu dan menjadi sama dengan pikiran melalui mengenal atau knowing, ya. It is an expression of that mind and is made equal. Jadi sama by knowing ya, dengan mengenal. Jadi pikiran itu adalah pengetahuan adalah ekspresi dari pikiran dan menjadi sama dengan pikiran melalui mengenal. Jadi knowledge adalah
kembaran dari mind. Ini adalah produksi dari mind dan kembar identik, sama, image. Ini adalah image, kata-kata, firman, sesuatu yang sama persis dengan the mind by the act of knowing, gitu ya, dengan mengenal. Dan oleh sebab itu, apa yang diperanakan, ya, ini adalah yang sesuatu yang diperanakan. Begotten sama dengan yang memperanakan, begetter. Jadi ini adalah begetter. Kenapa? Karena dia memproduksi, ya. Jadi the begetter sama begotten adalah dua hal yang sama, identik, persis, tetapi berbeda, gitu. Jadi mind bukanlah knowledge, knowledge bukannya mind, ya. Knowledge berasal dari mind. Jadi ini adalah nilai di panahnya. Ini berasal dari mind. Tapi mind bukan dari knowledge, ya. Tetapi mind sama knowledge itu dua hal yang eksis bersamaan, karena mind ketika dia tahu eksis, ketika dia berpikir, I think, gitu ya misalnya, maka dia punya pengetahuan, gitu. Jadi tidak bisa pikiran itu tanpa pengetahuan. Dia akan selalu bersama dengan pengetahuan. Jadi the mind itu identik, dan ini adalah gambarannya, ya. Ini adalah gambaran begotten, ya, begotten sama begetter. Jadi ini adalah gambaran tentang Allah dan firman. Jadi Allah dan firman-Nya, ini Allah dan firman-Nya sama. Jadi Allah dan firman Allah adalah dua hal yang identik tetapi berbeda. Ya, sama di dalam segala hal tetapi berbeda. Bukan dua substansi tapi satu substansi. Ya, kita tidak bisa memiliki Allah gak mungkin ada tanpa firman-Nya, sama seperti mind tidak mungkin ada tanpa knowledge dan knowledge tidak mungkin ada tanpa mind, gitu. Jadi dua hal ini adalah dua eksis bersama dan ini sesuatu yang necessary. Mind itu necessary punya knowledge. Knowledge necessary berasal dari mind, gitu ya. Jadi adalah dua hal substansi yang paling basic, ya. Jadi Allah dan firman-Nya, gitu. Jadi pengetahuan itu adalah anak atau berinduk kepada pikiran, gitu. Jadi ini adalah induknya, ini adalah begetternya. Jadi maka oleh sebab itu, maka pengetahuan ini adalah anak, gitu. Ini adalah the son, anak, ya. Dan ini adalah bapaknya, gitu. Sama dengan kalau kita punya pengetahuan, ketika kita mengetahui satu hal, mobil, maka kita punya pengetahuan tentang mobil. Nah, pengetahuan kita tentang mobil itu, misalnya ya, kita sebut di sini, saya, gitu. Saya itu mengetahui mobil, maka kita punya pengetahuan tentang mobil. Nah, pengetahuan mobil ini adalah produksi daripada ini, tetapi juga adalah anak daripada ini, gitu. Jadi mobil ini ini mobilnya adalah anak dari ini. Karena semakin kita tahu mobil ini dengan identik makin detail, maka kita juga makin tahu M ini lebih detail. Maka M ini makin detail. Ini adalah jiplakan ini, ya. Jiplakan. Tapi kita tidak bisa mengetahuinya sempurna tergantung pada ini. Nah, sekarang kan berubah, ya. Berubah. Sekarang saya adalah subjeknya, tapi saya juga adalah objeknya. Maka pengetahuan saya adalah pengetahuan yang identik dengan saya. Ini sama persis, ya. Jadi ini adalah induknya, ini adalah Bapa dan ini adalah anaknya, ya. Sama seperti ini adalah Allah Bapa dan ini adalah Allah Bapa dan ini adalah Allah Anak, ya. Jadi sama seperti Allah yang sempurna mengetahui dirinya sendiri, maka dia punya pengetahuan tentang dirinya sendiri, maka pengetahuannya itu adalah pengetahuan yang sama persis dengan dirinya sendiri. Jadi adalah sesuatu yang identik, sesuatu yang sama persis dalam segala hal, tapi dua hal yang berbeda, ya. Nah, sekarang dia bahas tentang love, ya. Dia sekarang balik tentang love. Jadi sekarang dia mengatakannya, ini saya kopikan dulu tadi apa yang dia bilang. Sekarang, sekarang ingat lagi ya, baca yang tadi di awal bahwa sama seperti cuma ada dua hal, pikiran dan cinta daripada pikiran. Ketika pikiran itu mencintai dia sendiri,
maka juga ada muncul dua hal, yaitu pikiran dan pengetahuannya ketika pikiran itu mengetahui dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaan daripada Agustinus adalah, okay, then you know what is knowledge, ya. Knowledge itu adalah anak, ya. Knowledge itu adalah anak, ya. Jadi logos ini kan bahasa Yunaninya adalah logos, ya. Jadi logos itu, ya, N-A-G-N logos, ya. Pada mulanya adalah firman. Itu firmannya adalah firman daripada the God, ya. N-A-G-N logos. Jadi pada mulanya adalah firman. Jadi inilah firman Allah, ya. Sekarang pertanyaannya adalah what is love, ya. What is love? What will it not be an image? Loh, kalau misalkan ini kita sebut adalah image atau firman atau kata-kata, apakah juga cinta itu adalah cinta itu juga adalah image, gitu ya? Apakah cinta itu juga adalah logos, firman? Apakah dia juga tidak akan diperanakkan, ya, begotten, ya? For why should the mind? Lalu gini, ya, mengapa konsepnya gini? Mengapa the mind beget its knowledge? Kenapa beget? Ketika dia know itself. Dan tidak beget its love when it love itself. Jadi Agustinus mengatakan ini dua hal yang berbeda, ya. Jadi ketika si pikiran itu, ya, the mind love itself, maka dia punya ketika the mind knows itself, maka muncul knowledge, logos, ini ya, kita perhatikan ini ya. Ketika the mind itu know itself, maka dia punya namanya logos, ya, dia punya namanya logos, knowledge. Dan ini namanya beget, ya, ini namanya begotten, ini namanya begetter, ini namanya logos, ini namanya the son, ya, ini namanya the son. Ini adalah anaknya, ya, dan ini adalah induknya atau bapaknya. Sekarang mengapa cinta itu tidak bisa disebut sebagai begets? Kenapa tidak begets? Gitu. Nah, cinta di sini kan Agustinus sudah menyebutkan sebenarnya di awal, gitu, di bagian apa, bahwa sama dengan the mind is the father, the knowledge of the father is the son, and the love of the father is the Holy Spirit, ya, the Holy Spirit. Jadi sekarang dia menanyakan, why is not the Holy Spirit also believed or understood to be begotten by God the Father? Nah, mengapa Roh Kudus itu tidak kita pahami sebagai begotten dan cuma satu yang begotten, yaitu the Son. Makanya kita sebut anak tunggal Allah. Roh Kudus bukan anak tunggal, bukan anak Allah, tetapi Roh Allah, gitu ya. Namanya bukan anak. Why? Kenapa dia bukan begotten by God the Father? Ya, so that he himself may likewise be called the Son. Sehingga Roh Kudus itu juga disebut sebagai anak Allah, begitu. Jadi dia mengatakan bahwa mengapa ini tidak bisa disebut sebagai anak? Cuma satu anak Allah, ya, cuma satu. Sekarang bedanya the act of knowing sama the act of loving, ya, the act of love. Nah, Agustinus itu kemudian memberikan satu menjelaskan penjelasannya, karena dia mengatakan the mind, the Father, and the Holy Spirit. Sekarang kita bahasanya. Ya. The knowledge of something, ya, pengetahuan tentang sesuatu yang ini dia yang tadi saya sudah sebutkan tentang konsep knowable, ya. Jadi pengetahuan tentang sesuatu yang berada dalam waktu. Jadi ini dia mencoba untuk mengantarkan kita punya pemahaman yang baik dulu, ya. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu nih, ya, maka the knowledge of something that exists in time which were not there previously, ya, memiliki masa di mana pengetahuan itu tidak ada sebelumnya, ya kan? Kan, iya dong. Kalau misalnya, saya tahu bahwa sekarang ini ada pandemi corona, tapi kan sebelumnya saya tidak tahu bahwa ada pandemi corona. Jadi ada proses di mana sebelumnya tidak tahu. Kalau ada dalam waktu. Nah, demikian pula cinta juga pula yang sama, ya. Akan sesuatu berada dalam waktu. Kalau cinta itu dalam waktu, maka ada waktu sebelum dia tidak dicintai. Kurang lebih begitu, ya. Jadi
and the love of some things which were not loved previously. Ya, jadi dia juga ada konsep yang demikian. Jadi sesuatu dapat diketahui, something can be knowable. Jadi sebelum dia itu diketahui pasti dia harus knowable ya. Can be bisa menjadi objek pengetahuan. Namun mungkin tidak diketahui ya. Something can be knowable, sesuatu itu bisa menjadi objek diketahui, can be the object of knowledge, and it may not be known, bisa saja kita tidak tahu gitu. Karena banyak hal yang kita tidak tahu dalam dunia ini, tapi dia sebenarnya knowable ya. Tanya aja teman-teman kita gitu ya, mereka juga tahu sesuatu yang kita tidak tahu ya. Waktu dia kasih tahu kita jadi tahu gitu. But it is impossible for something to be known that is not knowable. Jadi sesuatu yang tidak knowable, yang tidak bisa kita ketahui gitu ya. Jadi sesuatu itu bisa diketahui kalau dia knowable. Jadi kita bisa saja tidak tahu, tapi dia knowable. Tapi kita tidak mungkin tahu sesuatu yang tidak knowable. Ya, itulah konsepnya. Jadi sesuatu ini kalau kita di dalam waktu ya, dalam waktu ini kalau kita ini ada gerakan waktu, kita tahu pada titik ini ya, kita tahu pada titik ini. Tapi sebenarnya dia sudah eksis sebelumnya. Tapi kita tidak tahu. Nah, waktu kita tahu, maka kita tahu nih jadi objek ini ya, objek ini, maka objek ini kita ketahui. Tapi dia bisa kita ketahui pada titik waktu tertentu karena dia knowable gitu. Kalau dia tidak knowable, maka kita tidak tahu. Jadi sesuatu itu bisa diketahui kalau dia itu knowable ya, kurang lebih begitu. Nah, sekarang dia mengatakan gini, segala sesuatu yang kita tahu, segala sesuatu yang kita tahu pada waktu yang sama menghasilkan beget, pengetahuan tentang diri di dalam diri kita ya. Jadi gini, everything which we know, jadi semua hal ya, semua hal yang kita ketahui begets, jadi dia menghasilkan ya, jadi dia menghasilkan, memperanakkan gitu. Beget the knowledge ya, the knowledge of itself within us at the same time. Jadi dia akan mengetahui, jadi ketika kita mengetahui sesuatu, maka kita juga mengetahui tentang diri kita juga ya. Jadi kita itu ketika kita mengetahui, maka ada dua induknya, seperti dikatakan sini ya. For knowledge is born from both, from the one who knows dan the object what is known. Dan itu saya sudah katakan ya sebelumnya ya. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu yang subjek dan kemudian ini kita punya objek, maka kita punya pengetahuan di sini. Pengetahuan ini adalah induknya ada dua ya. Nah, ketika kita mengetahui ini, maka pikiran kita itu memproduksi sebuah pengetahuan, itu berarti induknya ini. Berarti kan ini adalah pengkopian tentang dirinya, dan ini juga adalah sesuatu yang di luar dirinya. Jadi ini kan juga sekaligus adalah induk, sehingga ini kan tetap juga mengcopy apa yang di sini dan juga mengcopy apa yang di sini ya. Jadi pengetahuan itu lahir dari dua hal, yaitu pengetahuan ya dari yang mengetahui dan yang objek diketahui. Jadi dua induknya ya. Jadi itu adalah induknya, lahir dari situ. Lalu sekarang lanjutkan, when the mind know itself, maka dia nggak tahu yang lain, dia cuma tahu adalah dirinya sendiri ya. Sekarang dia menghapus ini. Nah, ini nggak ada. Nah, sekarang balik. Kalau dia mengetahui dirinya sendiri, maka when the mind, when the mind know itself, it alone is the parents of its knowledge. Ya. Bila pikiran mengetahui dirinya sendiri, pikiran itu menjadi induk atau parent ya, dari pengetahuannya sendiri. Jadi induknya cuma satu. Sebab pikiran itu adalah objek yang diketahui sekaligus subjek yang mengetahui. Ya. Inilah prinsip cinta dari mana ia keluar. Nah, sekarang kita kita menemukan konsep cinta. Ya. Inilah prinsip cinta dari mana ia keluar. Proceed. Ya. Proceed, dia bilang ini ya. Proceed. For it proceeds from the mind itself. Ya. Cinta berasal dari pikiran itu sendiri. That is
lovable. Nah, tadi kan sudah katakan, yaitu konsepnya adalah lovable. Jadi sesuatu tuh bisa dicintai kalau dia lovable. Jadi cinta berasal dari pikiran itu sendiri. Sorry, bentar ya. Jadi inilah prinsip cinta dari mana ia keluar ya. Jadi this is the principle of love from which it proceeds. Saya bersihkan gitu ya. This is the principle of love from which it proceeds. Ya. For it proceeds from the mind itself that is lovable to itself. Jadi pikiran itu lovable bagi dirinya sendiri. Jadi ingat ya bahwa sesuatu itu bisa dicintai kalau dia lovable. Kalau dia nggak eksis ya nggak bisa, dia nggak otomatis nggak lovable. Jadi cinta itu kan mengisyaratkan, cinta itu tadi sudah dari awal-awal itu mengisyaratkan adanya yang mencintai dan yang dicintai ya. Jadi cinta itu tidak bisa dipisahkan daripada yang mencintai. Jadi dia proses daripada the mind yang mencintai itu. Kenapa? Karena the mind itu lovable to itself. Ya, dia lovable to itself before it loves itself. Jadi kalau kita bagi, maksudnya itu masukin di dalam konsep waktu, maka sebelum ada gerakan cinta itu, maka si the mind ini sendiri adalah lovable gitu lah maksudnya dia ya. Jadi dia memberikan konsep ini supaya kita paham bahwa dia pada diri sendirinya adalah lovable dan dia bisa mencintai kalau dia punya the love gitu kan. Nah, dia mencintai dengan cinta. Dia tidak bisa mencintai dengan yang lain ya. Dan cinta itu adalah sesuatu yang berasal daripada yang mencintai. Itu konsep-konsep yang di awal tadi. Sehingga kan dia adalah sesuatu yang lovable. Karena dia sesuatu yang lovable, maka dia bisa dicintai sehingga dia sendiri pun bisa mencintai dirinya sendiri. Dan dia punya cinta yang membuat dia itu bisa mencintai dengan cinta. Ya, jadi kalau begitu konsepnya. Nah, jadi sekarang ya, ini prinsipnya. Love love proceeds from the mind self that is lovable to itself before it love itself. So, it's the principle of its own love by which is love itself. Ya, nah coba saya tunjukin supaya kita bisa paham ya. Jadi cinta berasal dari pikiran itu sendiri, karena itu induknya. Ya. Nah, sebab pikiran itu bersifat lovable pada dirinya sebelum pikiran itu mengasihi dirinya. Ya, so is the principle of its on love. Jadi inilah prinsip daripada cinta, ya, by cinta yang olehnya it love itself. Jadi ketika si pikiran ini kan dia love with love. Dan dia di sisi yang lain adalah lovable. Dia adalah, saya coba. Nah, dia di sisi lain, dia kan love with love, dan dia adalah lovable. Oke, ini maksimal ya. Jadi dia adalah love with love ya. Dan dia itu adalah lovable. Kenapa dia bisa dicintai? Karena dia lovable. Sehingga munculnya gerakan ini karena the mind can love with love and he is lovable gitu ya. Maka dibilang so is the principle of its own love. Jadi begitulah prinsip daripada cinta itu yang olehnya dia mencintai dirinya sendiri. Gitu. Ya, oleh karena prinsip ini tidak tepat mengatakan bahwa kasih diperanakkan, beda, begotten oleh pikiran. Jadi kita tidak melihatnya dia diperanakkan. Jadi dia bukan sesuatu yang seperti knowledge, sesuatu yang diproduksi sama persis dan dia adalah induknya. Beda banget ya. Seperti pengetahuan dirinya sendiri yang dengannya ia mengenal dirinya. Karena itu sudah ditemukan melalui pengetahuan yang disebut dilahirkan atau ditemukan. Ya, jadi
Ini ya bahasa Inggrisnya. Therefore not rightly said to be begotten by the mind. Love ya, maksudnya love cannot be said to be begotten by the mind, as is the knowledge of itself. Ya, karena kalau begotten kan the knowledge of itself by which it know itself. Jadi dia dengan mengetahui diri sendiri. Because that has already been found. Jadi karena dia sudah menemukan itu, ya, to the knowledge which is called born or discovered. Nah, sekarang dia itu adalah punya sesuatu yang berbeda, ya, punya sesuatu yang berbeda konsepnya atau berbeda naturnya, konsepnya itu dengan the knowledge. The knowledge itu adalah sesuatu yang lahir dari dia mengetahui dirinya sendiri dan sudah ditemukan sebelumnya, ya, sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Karena dia tidak mungkin mencintai kalau dia tidak mengetahui dirinya sendiri. Jadi dia hanya bisa mencintai kalau dia mengetahui dirinya sendiri. Nah, ini adalah pengetahuan tentang dirinya sendiri. Nah, ketika dia bisa mengetahui dirinya sendiri dan dia punya pengetahuan yang bahwa dirinya itu adalah bisa dicintai, makanya dia bisa mencintai. Nah, kenapa dia bisa mencintai? Karena dia itu punya cinta dalam diri sendiri, ya. Karena dia dan cinta adalah dua hal. Tapi cinta itu bukan sesuatu yang keluar diperanakkan sama seperti pengetahuan. Ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi dia bisa mencintai dirinya atau mencintai dirinya ini, ya, mencintai dirinya kalau dia itu mengetahui dirinya. Jadi dia tidak mungkin mencintai. Nah, ketika dia mengetahui dirinya, maka dia mencintai dirinya karena dirinya itu adalah lovable. Nah, ketika dia mencintai dirinya ini, ya, maka gerakan cinta yang keluar dari dirinya ini, love ini, itu tidak sama dengan knowledge. Jadi keluarnya love itu dari dirinya adalah dua hal yang berbeda dengan adalah hal yang berbeda dengan keluarnya pengetahuan dari dalam mind, gitu ya. Karena knowledge itu adalah duplikasi daripada mind, sementara love keluar dari mind yang adalah dirinya sendiri adalah lovable. Ya, kurang lebih begitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, ya, dari pembahasan daripada Agustinus ini, ya. Ini satu pengkajian yang sangat brilian, ya, dari Bapak Gereja kita, yaitu Agustinus. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana dia menggabungkan semuanya. Jadi kita sekarang ini sudah paham bahwa mind dari mind itu keluar pikiran, dulu pengetahuan dan juga love. Tapi love sama pengetahuan adalah dua hal yang berbeda. Jadi logos itu sang anak Allah itu berbeda dengan keluarnya rohnya, ya. Nah, dia mengatakan there is a certain image of divinity. Inilah gambaran daripada Tritunggal itu, ya, yaitu mind, ya, yaitu mind, knowledge and love, ya. The mind itself, it's knowledge which is offspring, ya, and love as a third, ya. Jadi pikiran itu sendiri, pengetahuannya yang merupakan keturunannya itu offspringnya, dan cinta, ya. Jadi itu tiganya, ya. Ketiganya adalah satu dan satu substansi, sangat jelas. Ini satu substansi, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ya. Keturunannya atau offspringnya itu, ya, the offspring is not less, ya. Keturunan itu tidak lebih rendah daripada pikirannya, sebab pikiran mengenal dirinya secara seluas pikirannya, gini, ya, pikiran mengenal dirinya sendiri seluas pikiran itu dan sedalam pikiran itu, ya. Jadi seberapa besar pengetahuan mengetahui dirinya, maka sebesar itulah pengetahuan. Semakin pengetahuan semakin si the mind itu besar, maka semakin besar lah. Kalau si pikiran itu, the mind itu unlimited, maka the knowledge of the mind is unlimited, ya. Demikian pula cinta tidak bisa lebih rendah, ya. Jadi juga tidak bisa lebih rendah cinta itu, ya. Sebab pikiran mencintai dirinya sebesar yang dia tahu dan sebanyak pikiran itu sendiri. Jadi modelnya begitu, ya. Jadi modelnya itu adalah dia bisa mencintai karena dia lovable, maka cintanya itu adalah cinta yang sebesar dirinya juga, gitu, ya. Karena dia cinta sebesar apa yang dia tahu, ya, sebanyak apa yang dia tahu, gitu loh. Jadi sebanyak pikiran itu mencintai dan sebagainya. Jadi sebenarnya gini, ya,
the mind knowledge. Karena gerakan daripada cinta itu adalah gerakan karena mengetahui, maka sebenarnya mind itu mencintai dirinya melalui pengetahuannya, gitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi dia itu bisa mencintai sebesar yang dia tahu, sebesar yang dia cinta itu bisa, yang sebesar pikiran itu bisa cintai, gitu ya. Jadi love kan, kan the lover itu mencintai dengan cinta, ya, dan dia lovable. Maka the mind ini mencintai sebesar dirinya yang dia ketahui, karena sebesar apa dia diketahui, kan dia kan sudah memproduksi sebelum dirinya itu knowledge, ya. Nanti kan mengetahui diri sebesar apa yang dia ketahui, sebesar itu pula lah dia mencintai dirinya sendiri, gitu ya. Itu soal gerakannya, ya. Nah, itu sebabnya, kata Agustinus, there is a good reason why in this Trinity we call none word of God but the Son only. Jadi, itu sebabnya kita di dalam Tritunggal itu kita tidak menyebutkan ada anak Allah yang lain. Kita menyebutnya cuma satu anak Allah, yaitu the Son. Juga tidak ada yang disebut sebagai the gift of God atau anugerah Allah atau sesuatu yang keluar dari Allah. Cuma ada satu, yaitu the Holy Spirit. Nah, none of them whom the word is begotten and from whom the Holy Spirit is originally, ini nanti ada kata originally ini ya, proceeds but God the Father. Jadi tidak ada yang lain yang daripadanya keduanya ini keluar, yaitu Bapa, ya, originally. Nanti dia akan bahas tentang originally, gitu. Jadi prinsipnya dia adalah, jadi cuma ada satu Bapa, ya, cuma ada satu Bapa. Nah, cuma ada satu anak dan cuma ada satu Roh Kudus. Jadi cuma ada satu yang diperanakan, yaitu anak, yaitu firman-Nya sendiri oleh Bapa, dan cuma ada satu Roh yang yaitu yang keluar cinta daripada Allah itu sendiri, dan cuma ada satu Bapa yang mengeluarkan anak dan yang mengeluarkan Roh Kudus, gitu ya. Nah, cuma dia buat tanda originally di sini untuk kita bisa memahami lebih lanjut, gitu ya, konsepnya. Nah, dia mengatakan ini originally tadi yang saya kutip lagi ya, originally supaya ingat. Konsepnya, there is a good reason, ada alasan yang baik mengapa di dalam Tritunggal itu kita tidak menyebut yang lain firman Allah selain adalah anak Allah. Jadi hanya anak Allah firman Allah. Dan kita tidak menyebut yang lain sebagai the gift of God, yaitu selain daripada Roh Kudus. Dan kita tidak menyebut yang lain sebagai yang daripadanya firman itu diperanakan, dan yang daripadanya juga Roh Kudus itu dikeluarkan awalnya, gitu ya, yaitu Allah yang kita sebut sebagai Bapa. Bapa daripada anak, ya, Bapa daripada anak, dan Bapa yang daripadanya mengeluarkan Roh Kudus, gitu. Nah, dia melanjutkan gini ya, originally, dia tambahkan kata originally, gitu ya. Dia agak campur-campur soalnya ada hal yang saya takut miss, gitu ya. Originally because we learn that the Holy Spirit proceeds also from the Son. Nah, inilah suatu konsep yang sangat penting ya, yang membuat gereja Barat itu memiliki konsep yang berbeda dengan gereja Timur, dan ini hal yang yang membuat kita juga punya pengakuan iman Konstantinopel yang berbeda, yang ditambahkan kata filioque-nya, ya, yaitu Roh Kudus itu juga proceeds from the Son, gitu. Mengapa? Tadi saya sudah jelaskan dari awal, ya. Konsep ini konsep yang basic, ya. Ada ayat Alkitabnya juga sebenarnya, ya. Jadi the mind itu kan know himself, dan dia punya sesuatu pengetahuan yang sama persis dengan dirinya, karena the mind itu memproduksi pikiran, pikiran itu memproduksi pengetahuan yang sama persis dengan dirinya. Nah, kan dia tidak bisa mencintai kalau dia tidak
punya cinta gitu ya. Kalau dia tidak lovable. Nah, sama seperti dia punya dua hal. Dia punya kita buat X sama Y aja ya. Dia itu punya X. X itu adalah kemampuan cinta. Jadi kan dikatakan bahwa the lover love with love. Jadi yang mencintai itu bisa mencintai dengan cinta. Jadi dia harus punya cinta. Nah, dia juga bisa dicintai kalau dia itu lovable ya. Saya buat di sini adalah Y supaya gampang ya. Jadi dia punya X sama Y. Nah, sekarang ketika si M ini pengetahuan pikirannya sendiri, mengetahui dirinya sendiri, dan dia pasti mengetahui dirinya sendiri, maka sama seperti dirinya sendiri juga, maka si pengetahuan ini juga sama, punya cinta pada dirinya sendiri, ya, dan punya lovableness pada dirinya sendiri, ya, punya cinta dan punya lovableness gitu. Sama seperti Bapa yang punya cinta dan punya lovableness. Itu sebabnya dikatakan oleh Agustinus bahwa kemampuannya mencintai, saya hapus supaya gambarnya nggak terlalu ribet ya. Jadi kemampuannya untuk mencintai itu kemampuannya untuk mencintai ya. Jadi dia mencintai dirinya persis seperti sebesar yang dia ketahui, dan dia mencintai pengetahuannya ini ya, karena gini, gerakan dia modelnya begini, karena tidak mungkin dia mencintai apa yang dia tidak ketahui. Jadi ketika dia mencintai, dia melihat bahwa pengetahuan atau dirinya sendiri itu adalah sesuatu yang layak dicintai, dan pengetahuan ini sendiri yang sama seperti pikiran ini juga adalah mencintai. Jadi gerakannya adalah gerakan seperti ini, gitu ya. Makanya dikatakan, nah cinta itu keluar dari Bapa dan originally dan keluar dari anak, gitu. Ya, keluar dari anak kepada Bapa. Ya, ini adalah Bapa, nah ini adalah anak, gitu. Nah, konsepnya begitu. Jadi, nah dia mengatakan, dilanjutkan lagi sama dia, misalnya, the Holy Spirit proceeds from the Father and also from the Son, dia bilang. Ya. Since he is called the spirits of the Son. Jadi, roh Allah ini, roh Bapa ini disebut juga roh anak. Jadi roh Allah sama roh Bapa adalah roh yang sama. Ya. Jadi itu adalah roh kudus ini adalah roh dari anak dan juga roh dari Bapa. Jadi roh Bapa dan roh anak adalah roh yang sama, persis sama. Ya. Nah, mengapa dia tadi pakai kata principaliter atau originally ya, principium sumbernya. Jadi the Father is the beginning of the whole divinity, so the spirits who proceeds from both the Father and the Son is referred back ultimately to the Father, ya. Seperti yang saya gambarkan ini tadi ya. The Father punya the Son. Jadi ini adalah anak daripada Allah, ya. Ini anak Allah. Ini adalah sesuatu yang kembar, bukan kembar dalam pengertian ini ya, tapi maksudnya itu identik di dalam segala sesuatu, ya. Jadi Bapa, anak adalah gambar daripada Bapa, ekspresi daripada Bapa. Jadi Bapa ini adalah dua hal yang sama. Jadi gerakannya itu adalah the Father loves the Son, ya, loves the Son. Itu seperti the act of the Father, the act of the Father, dan juga baik seperti ini, gitu ya. Jadi roh keluar dari Bapa dan juga dari anak, karena ini disebut sebagai roh anak dan juga roh Bapa. Bapa adalah principium, tadi sudah dijelaskannya, makanya dari sumbernya, dia ini principium. Bapa adalah principium dari seluruh kalian, dan roh keluar dari Bapa dan anak.
kemudian kembali kepada Bapa. Gitu. Jadi konsepnya begitu. Jadi Bapa jadi gerakan ini adalah the self love of God adalah gerakan daripada the act of the Trinity, ya. Dan substansi daripada Bapa, Anak dan Roh ini adalah satu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gini ya, jadi ini adalah satu gerakan yang dimulai dari Bapa dan selalu kembali seperti ini. Nah, ini adalah gambaran daripada Roh itu. Roh itu adalah cinta dari Bapa dan Anak. Cinta Bapa kepada Anak dan cinta Anak kepada Bapa. Jadi Roh itu adalah roh Bapa dan roh dari Anak, cinta dari Bapa kepada Anak dan cinta Anak kepada Bapa. Ya, jadi tapi inilah cinta yang keluar. Jadi sama seperti the lover love with love, sama dengan juga the lover love with love, gitu. Jadi tidak mungkin dia bisa mencintai tanpa cinta, gitu ya. Jadi ini adalah satu gambaran pengantar untuk kita memahami konsep basic daripada Allah Tritunggal yang diajarkan oleh Agustinus, yang menjadi satu fondasi konsep gereja Barat untuk memahami Tritunggal, ya. Jadi bukannya di sini tidak ada ayat-ayatnya, tapi Agustinus sudah menjelaskan ayat-ayat itu di dalam 7 pasal yang pertama, 7 chapter yang pertama, dan ini adalah bagian untuk menjelaskannya, mengelaborasi ayat-ayat itu dalam satu pengertian, menyambungkannya jadi satu bentuk yang sistematis, ya. Kurang lebih begitu konsepnya, semoga bisa dipahami dengan baik.